Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatur Rahman dengan NIM 24030102039, program studi PJJ 1 Akuntansi kelas AK 704, mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Saya akan mempresentasikan analisis kasus korupsi di PT Timah. Ini adalah presentasi mengenai analisis kasus korupsi PT Timah. Makalah ini akan membahas berbagai faktor yang mendorong terjadinya korupsi dan bagaimana aspek-aspek ini saling terkait. Yang pertama ada di masalah organisasi. Yang pertama, struktur yang tidak efektif, ketidakjelasan pembagian tugas dan tanggung jawab. Contoh tumpang tindih kewenangan antara departemen. Kemudian kelemahan pengawasan internal. Tidak ada sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi penyalahgunaan wewenang. Dan yang terakhir, kurangnya transparansi, ketidakjelasan proses bisnis. Contoh, pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan dana yang tidak transparan. Berikutnya adalah masalah personalnya sendiri di PT Timah tersebut. Yang pertama ada karakter dan moralitas. Prioritas keuntungan pribadi bagi para pegawainya dibandingkan integritas untuk organisasi. Berikutnya adalah kesadaran etika, kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai kode etik dan tanggung jawab. Yang terakhir ada tekanan eksternal, tuntutan untuk memenuhi target tertentu seperti target produksi ataupun finansial. Berikutnya dalam sisi insentif. Yang pertama ada insentif yang tidak seimbang. Terlalu berfokus pada hasil tanpa memperhatikan proses, mendorong cara cepat dan berbuat ilegal. Berikutnya adalah motivasi kesejahteraan pribadi, yang dimana akses ke sumber daya perusahaan seperti dana perusahaan membuat motivasi kesejahteraan pribadi. Dan yang terakhir adalah faktor sosial dan budaya. Norma yang tidak mendukung integritas, toleran terhadap praktik korupsi. Berikutnya adalah pengendalian keuangan. Yang pertama ada sistem yang lemah. Tidak ada sistem pengendalian internal yang efektif untuk memantau aliran uang dan transaksi. Yang kedua, kurangnya audit independen. Kurangnya audit internal dan eksternal memungkinkan penyalahgunaan anggaran, dikarenakan tidak adanya audit dari lembaga independen. Dan yang ketiga, transparansi laporan keuangan. Ketidakjelasan laporan keuangan membuat sulit untuk mengidentifikasi adanya kejanggalan. Selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama adalah perbaikan pengawasan internal. Libatkan pihak yang lebih independen untuk mengawasi operasional perusahaan. Yang berikutnya adalah pelatihan etika, menanamkan nilai-nilai integritas yang kuat di dalam organisasi agar tertanam nilai-nilai integritas pada setiap individunya. Berikutnya adalah reformasi insentif. Insentif harus dipertimbangkan berdasarkan proses dan hasil yang etis. Dan yang terakhir adalah transparansi keuangan. Meningkatkan transparansi laporan keuangan, melibatkan auditor independen dalam melaksanakan audit keuangan. Kesimpulannya adalah prioritas pertama tentu harus diutamakan pengendalian keuangan. Dalam hal ini pengendalian keuangan berperan penting. Yang kedua adalah insentif bagi para pegawainya. Yang ketiga penanaman etika dan moral kepada personal pegawainya. Dan yang terakhir adalah masalah di organisasinya. Langkah selanjutnya yang dapat diambil adalah melakukan analisis lebih lanjut, mendalami aspek-aspek lain yang mungkin berkontribusi dalam terjadinya kasus ini. Berikutnya adalah rekomendasi lebih spesifik, menentukan solusi yang tepat untuk setiap masalah yang sudah terjadi. Dan yang terakhir adalah implementasi, memastikan rekomendasi yang sebelumnya, poin sebelumnya diterapkan secara efektif. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.